Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam في حديث قدسي عن ابي هريره رضي الله عنه يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال يا عيسى اني باعث من بعدك امه ان اصابهم ما يحبون حمد الله وان اصابهم يكرهون تسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى اعطيهم من حلمي وعلمي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ta'al syuhada ya al-akhras. Ini hafiz Quran dari Gaza, Pak, Palestina. Allahu Akbar. Majlis. Iblisnya matikan dulu Pak, iblisnya. Udah Pak ya, tawajuh kita semua, angkat kepalanya, buka matanya. Jangan ada yang tertidur. Bersandar boleh, tertidur nggak boleh ya. Ini yang muda-muda maju ya, yang muda-muda, yang tua-tua bersandar, yang muda-muda merapat dikit. Nah, tuh. Allahu Akbar. Masya Allah, ini orang tua saya. Jadi hadirin sekalian, kehidupan di dunia ini gak lama. Sedih gak lama, bahagia gak lama, miskin gak lama, kaya pun gak lama. Jadi pejabat gak lama di dunia ini, sebentar aja. 2 periode sekarang ini. Kehidupan yang sangat singkat, sementara saja, 60-70 tahun saja. Nggak ada apa-apanya dunia ini Pak. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki saja. Kalau udah punya Pak, biasa-biasa aja dunia ini. Sebelum punya mobil, wah kalau aku punya mobil nih, mantap ini. Setelah punya mobil, ternyata biasa-biasa aja. Fata Morgana, fana dunia ini Pak, tipu daya, tempat ujian. Nah, dunia ini tempat ujian Pak, tempat persinggahan sebentar untuk melanjutkan perjalanan ke akhirat. Makanya hadirin sekalian, orang beriman paham betul dengan dunia ini. Dia betul-betul mengenal dunia. Siapa saja yang mengenal dunia, gak mungkin dia mencintai dunia. Itu orang-orang yang hubbud dunia. Ya, mungkin sebagian besar dulu kita pernah lah merasakan kehidupan jahiliyah gelap gulita tanpa agama. Kejar sana, kejar sini, hantam sana, hantam sini. Pokoknya dapat duit, dapat ini, dapat itu. Kita pikir itulah kesuksesan. Ternyata tidak, hadirin sekalian. Setelah Allah beri kita hidayah, buktinya nih subuh-subuh datang ke masjid ini tanda hidayah Pak. Tanda orang beriman tuh kalau dia bolak-balik ke masjid. Dan tak mungkin orang cinta dunia ke masjid. Orang-orang yang hubbud dunia itu sekarang tidur Pak. Berat bagi mereka salat subuh dan isya berjamaah di masjid. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Ya. Kini sekarang kita kebalik-balik Pak. Yang mesti kita cintai nggak kita cintai, semesti kita benci kita cintai. Dulu para sahabat radhiyallahu anhu menolak dunia dengan kedua tangannya, dia tolak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hati mereka, takut dengan dunia.
dan hilangnya dunia menenteramkan hati mereka. Apa yang mereka takutkan ketika dunia datang? Hisab yang panjang di akhirat. Jadi orang beriman itu memandang dunia, yang dia ingat akhirat. Kalau dia memandang makhluk, yang dia ingat Allah yang menciptakan makhluk itu. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tarbiyah, latih diri kita, Pak. Nanti dulu foto-fotonya nanti habis ceramah kita foto lagi. Bagaimana cara melatihnya supaya kita mengenal Allah? Hadirin sekalian, sibukkan diri dengan Allah. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Orang yang sibuk dengan keluarganya akan mengenal sifat keluarganya. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan mengenal sifat temannya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Bangun tidur ingat Allah, sibuk dengan Allah. Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatihi. Masuk toilet ingat Allah, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar toilet ingat Allah lagi. Di mana-mana ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau berjalan ingat Allah, jalan mendatar ingat Allah, jalan mendaki ingat Allah, jalan menurun ingat Allah, jalan belok-belok ingat Allah, jalan rusak ingat Allah. Ini perjalanan kami panjang, Pak. Kalau nggak ingat Allah, letih di perjalanan, Pak. Ujian di dunia ini dua saja. Dapat perkara yang kita sukai, bersyukur. Dapat perkara yang tidak kita sukai, bersabar. Syukur mengangkat derajat, sabar menggugurkan dosa. Ya, Pak. Siapa yang sukses? Orang yang memahami dunia ini ujian. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Nanti pengumuman suksesnya nanti, Pak, siapa pemenangnya, siapa juaranya di akhirat, Pak. Bukan di dunia. Tapi tanda-tandanya ada di dunia. Apa tandanya? Orang yang sukses itu orang yang mati dan di akhir kalimatnya la ilaha illallah. Itu sukses. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nah, supaya mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, ketika sehat banyak-banyak ucapkan kalimat itu. Jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian ucapkan la ilaha illallah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, la ilaha illallah. Hai pedagang yang memberi rezeki Allah, bukan perdaganganmu, la ilaha illallah. Itu kerjanya dai, Pak. Ketemu orang itu menghubungkan orang dengan Allah. Ketemu petani, ingatkan petani, hai petani, yang memberi rezekimu adalah Allah. Itu buah yang kau petik itu bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Kasturi bukan datang dari rusa, dari kijang, dari Allah datang. Bisa bukan dari ular, dari Allah. Semua berasal dari khazanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tugasnya dai, Pak. Kalau kita Allah beri kekayaan, beritahu semua orang, harta yang ada di rumah saya ini Allah yang punya, bukan saya yang punya. Aku kaya bukan karena aku hebat, tapi Allah beri aku kekayaan. Dialah Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberi kekayaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Pak, kalau Allah katakan kaya, kaya, Pak. Ada orang miskin, miskin. Allah tulis suatu hari Allah katakan kaya, kun fayakun, kaya dia, Pak. Ada orang kaya raya, tiba-tiba Allah pengen miskinkan dia. Allah katakan miskin, miskin, tak ada orang yang bisa bantu dia. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Itu harus kita pahami, Pak. Hari ini keyakinan ini hilang, Pak. Kalau ada orang bicara tauhid, bicara la ilaha illallah, nabi isbat, dibilang orang tak berilmu orang itu.
Saya kemarin heboh-heboh pertama-tama pandemi corona itu, saya lagi keluar di Malaysia, istimewa besar-besaran di Sri Petaling, Malaysia. 13 hari kemudian ada orang Brunei katanya positif corona. Akhirnya semua jamaah gerak diperiksa, nggak ada satupun yang positif, nggak ada yang sakit. Tiba-tiba beritanya aneh, 500 orang tabligh, jamaah tabligh Sri Petaling positif corona. Ini tipu semua Pak berita. Terus saya diam aja. Pulang ke Jakarta juga begitu. Orang nggak sakit dibilang sakit corona. Nggak sakit, cuma datang naik ambulan di foto. Bilang 3 orang jamaah positif corona. Saya di sana Pak. Kemudian 73 orang jamaah foreign dibilang positif Pak. 73 orang sehat walafiat dibilang positif Pak. Tipu, hati-hati Pak. Jadi kalau antum melockdown sesuatu, lockdown media sekarang. Nggak usah antum mendengar berita, biar tenang hidup kita. Kalau nggak Pak, aduh, orang mati kayak seleo corona. Sekarang ada musim corona, hati-hati Pak. Makanya teman saya dokter bilang kalau antum meninggal jangan di rumah sakit ya. Banyak orang jahat hari ini. Ya, orang meninggal biasa-biasa positif, diplastikin. Nggak kayak kalau disolatin Pak. Kalau sekali disolatin imamnya rukuk lagi. Aneh Pak. Banyak fitnah hari ini Pak. Terus saya bilang Pak di media, Allah yang mematikan bukan corona. Saya dibully Pak. Itu kalimat salah nggak Pak? Nggak salah. Selain Allah tidak bisa mematikan. Seluruh dunia kata Nabi SAW bilang kepada sahabat, seluruh dunia membunuh kau, kata Nabi, tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia manusia berkumpul membunuh satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Kalau orang mati Pak, hidup la ilaha. Tapi perkataan ini seperti perkataan orang jahil di mata-mata ahli dunia. Kosongkan masjid, satu dunia dikosongkan. Sampai Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tidak berangkat orang Indonesia haji umrah Pak. Karena semua tertipu oleh fitnah besar ini. Ya Pak. Di masjid sholat Pak, alhamdulillah nih antum bersyukur, sujud syukur bisa sholat apa-apa di sini Pak, nggak masalah. Kalau kami di Jakarta tuh PSBB Pak, nggak tahu apa itu PSBB juga. Sholatnya seperti senam aerobik Pak. Nah, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Habis sholat jamaahnya kumpul foto rapat-rapat Pak. Otak nggak ada. Mana ada ceritanya Rasulullah SAW menyuruh sahabat sholat rapat, jarang-jarang nggak ada Pak. Nah, tapi kalau ngomong gini Pak, dibully lagi sama ulama Pak. Kamu otakmu nggak ada, kamu ilmumu nggak ada, jangan bantah ulama. Nah, itulah keadaan hari ini. Kalau kita bicara iman, yakin hari ini Pak, seperti kita orang gila, orang bodoh di mata para pecinta dunia. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Kalau memang daerah ini Pak, zona merah, katanya memang ada orang yang betul-betul kena wabah Pak. Nampak dengan mata kepala antum, orang jatuh mati, jatuh mati, jatuh mati, seperti taun dulu. Itu wabah Pak. Ini nggak ada orang mati, biasa-biasa aja Pak. Tapi satu dunia taat dengan perintah, nggak jelas siapa yang memerintahkan. Nah ini kita harus Pak. Kalau saya bicara apa, waktu itu bilang, teman saya telepon, Ustaz jangan terlalu keras ngomong-ngomong ini Ustaz. Ini saya bilang saya tidak keras bicara, saya bicara fakta. Apa yang saya bicarakan? Kebesaran Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa. Apa ini cuma virus? Bisa nggak virus mematikan? Kalau tu bilang bisa virus mematikan, syirik antum. Kenapa dia mati? Habis rezekinya dia makan. Berapa juta orang yang katanya kena positif corona tapi nggak mati Pak, masih hidup sampai sekarang. Ya, Habib Ahmad Al-Habsyi itu kemarin terdeteksi positif corona. Memang ada itu virus Pak, tapi orang mati sebelum virus sudah ada, betul nggak? La ilaha illallah. Sekarang beliau dakwah lagi. Kemarin dia di sini katanya, Habib Ahmad Al-Habsyi kena corona. Nah jadi kalau antum yang lagi panas-panas dingin, jangan ke masjid dulu, nanti tertular orang. Nah kalau tertular, satu masjid ditutup lagi, digembok lagi gara-gara kita.
Jadi yang penting hadirin sekalian, intinya apa? Orang beriman tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Ya. Saya kalau kemana-mana Pak, kalau di daerah-daerah yang wajib memang harus pakai masker, pakailah masker. Pakai hand sanitizer, itu asbab. Ya. Melawan bos di PHK, melawan pemerintah bisa masuk penjara kita Pak. Ya. Kalau melawan Allah masuk neraka. Nah, sekarang hadirin mulia, kita dakwah fokus sungguh-sungguh. Semua yang diarahkan sama ulama, guru-guru kita, diarahkan sama pemerintah kita, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, ini masjid yang keberapa nih Pak? Kami ini dalam rangka perjalanan safar dakwah. Saya ajak keluarga saya dari Jakarta, konvoi 3 mobil, karena memang di Jakarta itu sekarang Pak nggak bisa ngapa-ngapain kemana-mana Pak. Bisa keluar demo lagi kan. Sekalinya keluar bakar-bakaran orang. Doakan Jakarta semoga baik-baik saja, amin. Terus kami keluar safar 3 mobil konvoi. Alhamdulillah Allah hantarkan juga Oday Al-Akhras. Ini artis terkenal Pak, featuring sama Sabian. Ada lagunya di YouTube. Nasyid, musik dan hafiz Al-Quran 30 juz. Lahir di Gaza, besar di Gaza. Kemudian Allah hantar dia ikut bergabung juga. Dia telepon sebelum kami berangkat, ayo ikut, dia bilang ikut dia. Skill cash. Terus kita berangkat safar dakwah. Tujuan kemana? Nanti keliling Sumatera. Ini dalam rangka pemanasan. Karena tahun depan saya punya niat yang sangat kuat untuk naik mobil keliling dunia Pak. Nah, dari Singapura nanti kita nyetir Malaysia, Thailand, naik ke atas. Cepat itu enggak sampai ke Eropa itu sebulanan paling jauh Pak. Ya, naik mobil Pak, enak. Kalau dulu sahabat jalan kaki Pak, paham Pak? Sahabat itu pernah Pak, saya pernah dakwah di Cina. Itu ada kuburan sahabat di Guangzhou. Saya tanya sama ulama, you know the story about Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Itu sebuah nama sahabat itu namanya Abu Waqqas, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Abu Waqqas. Kemudian kata ulama tadi, mereka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah berdakwah ke Cina, satu rombongan 80 orang lebih. Berjalan kaki melewati jalur sutra Pak, jalan kaki berdakwah. Berapa tahun? 6 tahun perjalanan baru sampai di Cina. Kita sekarang Pak kalau naik pesawat 5 jam sampai Cina Pak. Kalau naik mobil sebulan lah, 3 minggu lah kalau non stop sampai Cina Pak. Cuman masalahnya hari ini kita itu Pak, masalah dunia ini Pak, cinta dunia ini berat keluar Pak. Berat berpisah, meninggalkan itu bidadari dunia itu yang cantik jelita itu. Kau pergi, kita nanti dia pergi juga gimana? Kacau. Takut kehilangan satu bidadari di dunia, tapi nggak takut kehilangan bidadari di surga. Inilah kadang-kadang takut miskin dunia, lupa kemiskinan di akhirat. Jadi hadirin sekalian dirahmatillah taala, alhamdulillah jalan nih udah 2 pekan kita berjalan. Ini dari Rengat sampai besok kita nanti balik ke Pekanbaru lagi, kemudian lanjut ke Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, sekitarnya. Mungkin agak lama di Sumbar sedikit sekalian pulang kampung. Ya Pak ya. Intinya orang Islam harus bergerak. Kebaikan harus disebar Pak. Jangan disimpan Pak. Ini umat terbaik, the best of umat, umat terindah yang pernah Allah ciptakan. Ini umat Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada umat yang lebih baik dari kita. Ini Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik, the best of umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Untuk apa kita dikeluarkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat bukan disimpan di dalam kamar, bukan disimpan di gua-gua. Umat ini harus dipergerakkan, diperjalankan, dipertontonkan ke seluruh dunia, diperlihatkan keindahannya. Ya Pak. Jangan diam Pak. Umat yang dibangga-banggakan oleh Allah kepada seluruh nabi, yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam suhuf-suhuf diceritakan akan datang umat akhir zaman
umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya, nabi yang terakhir, the last messenger of Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu hebatnya umat itu, jadikan hamba sebagai umat Rasulullah. Bapak bisa bayangkan, ibu bisa bayangkan, Nabi Ibrahim ingin seperti antum sih. Nabi Musa ingin seperti antum, Nabi Isa ingin seperti antum tadi, ingin seperti kita semua. Satu-satunya doa yang Allah kabulkan doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa, bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umat nggak main-main, Pak. Terakhir datangnya awal masuk surga, diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umatku masuk surga, kata Rasulullah. Apa sih kehebatan umat ini, keistimewaan umat ini? Coba berpikir, ini majelis pikir Pak ya, pikir. Kenapa umat ini hebat? Karena zikirnya kah? Enggak hebat ya Pak. Enggak. Zikir kita bagus, tapi tak sebagus zikirnya Bani Israel. Di dalam kitab Bukhari diceritakan kalau satu orang ahli ibadah, ahli zikir dari kalangan Bani Israel berzikir di pinggir laut, dia duduk di pinggir laut, itu air laut berubah rasanya jadi manis Pak, bercahaya gua-gua tempat mereka berzikir, rumah-rumah mereka di malam hari seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penduduk langit, bukan bumi. Kalau mereka sujud, bukan kepala mereka yang berbekas Pak, batunya cekung Pak. Umur mereka 1000 tahun, 800 tahun, 600 tahun. Tak mungkin kita menandingi ibadah mereka. Tapi kenapa Allah katakan kita sebagai khairah umat, bukan mereka? Ternyata satu ini Pak, Allah berikan kerja Rasulullah kepada umat ini, diwariskan kerja Rasulullah kepada seluruh umatnya. Apa kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, dakwah. Malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah, qiyamul lail, tahajud, ibadah. Dakwah dan ibadah, nggak bisa salah satunya Pak. Saya ibadah-ibadah aja nggak dakwah, nggak bisa. Saya dakwah-dakwah aja nggak ibadah, mesti dua-duanya dibuat. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berkumul. Mudaththir itu orang yang berselimut di siang hari ketika terbangun. Muzammil itu orang yang berselimut di malam hari ketika tertidur. Itu ulama menjelaskan bedanya. Kalau di Al-Quran Indonesia terjemahnya sama, hai orang yang berselimut. Ya. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis memohon hidayah. Ini kerja umat ini Pak. Seluruh umat, apapun profesinya, wajib berdakwah. Dakwah bukan profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Saya Pak artis Pak, penyanyi Pak, saya pengamen, pelukis. Saya bukan kiai, bukan ustaz, saya debu di sandalnya ulama. Saya nggak ada apa-apanya, ilmu nggak banyak, tapi dakwah. Dakwah, banyak lagu-lagu yang saya buat, orang dengar lagu itu masuk Islam. Lagu-lagu yang saya tuliskan, hadirin mulai orang dengarkan, yang mau mabuk aja jadi mabuk. Udah ratusan testimoni Karkuzari yang mengatakan saya masuk Islam gara-gara dengar lagu Bapak. Saya taubat dulu, saya maksiat, saya begini. Banyak dibaca di komentar YouTube. Lagu ini maksudnya banyak, lagu pun bisa menjadi asbab hidayah kalau ditulis oleh seorang dai. Ingat Pak, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya. Pejabat berdakwah dengan jabatannya, satu tanda tangannya tutup tempat maksiat, bantu agama Allah. Satu tanda tangannya bangun pesantren, izin keluar. Hari ini orang mau bikin pesantren, kadang di berbagai tempat susah izinnya Pak. Mau bangun masjid Pak, di berbagai tempat harus ada 100 kakak. Kalau orang Islam, orang beriman yang jadi pejabat, bangun masjid, nanti izin. Tanda tangan aja. Petani berdakwah di sawah, sambil dia bercocok tanam, dia berdoa, berzikir, ya Allah jadikan orang yang menanam tanaman ini, pohon memakan buah-buahan yang saya tanam ini dapat hidayahmu ya Allah. Itu dai Pak. Pedagang berdakwah dengan perdagangannya. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya. Wah itu ulama Pak. Imam tadi kalau ceramah mungkin ini hadis sahih, ini dhaif, ini sanadnya nih. Dia bicara, dia buka kitab, tidak ada barisnya Pak, Arab gundul, dia baca. Itu ulama Pak. Dia baca itu kitab, kemudian diterjemahkan, dia tafsirkan. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Arab, berarti bukan ulama Pak. Nggak usah nanya-nanya dalil ya.
Hari ini Pak, kalau kita kasih nasihat, dalilnya mana katanya? Terus saya bilang, bang, dalilnya bahasa Arab. Antum bisa bahasa Arab? Oh nggak bisa bang. Oh ya udah, baca aja terjemahannya tuh. Dikit-dikit tanya dalil. Pak, ayo kita dakwah khuruj, bisa belum? Mana dalilnya? Ikut aja lah. Dalil ulama aja ikut, masa antum bodoh-bodoh nggak ikut? Gimana? Jadi hadirin sekalian, inilah pentingnya kita memahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati-matian 23 tahun meyakinkan sahabat, kerjaku kerja kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata, ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Paham Pak ya? Nah, ini dakwah. Dakwah itu bukan mengajar Pak, dakwah itu mengajak. Ayo, coba semuanya, ayo. Kurang keras Pak, yang semangat, ayo. Itu dakwah. Masa ngomong ayo harus mondok dulu antum 10 tahun? Ya. Ini penting hadirin sekalian. Ajak orang kafir masuk Islam, ajak orang Islam masuk masjid. Ya. Satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita, gara-gara kita ajak bertaubat dia Pak. Gara-gara ucapan kita dapat hidayah dia. Gara-gara melihat pakaian kita menangis dia, kemudian dia masuk masjid. Di dunia kita nggak tahu siapa-siapa yang tersentuh dapat hidayah asbab kita Pak. Tapi di akhirat Allah akan perlihatkan siapa-siapa yang dapat hidayah gara-gara kita. Dan juga akan Allah perlihatkan siapa yang lari dari Islam gara-gara kita. Pak, ada orang Pak, gara-gara dia orang murtad, ada juga Pak. Oh kalau kayak gini Islam nggak mau aku Islam. Nah, maka penting kita islah diri kita Pak. Perbaiki diri kita dengan cara apa? Memperbaiki diri dengan dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida itu maknanya la ilaha illallah, dakwah ilallah. Kalian berdakwah kata Allah, ucapkan perkataan yang benar, la ilaha illallah. Seluruh ulama ahli tafsir menafsirkan qawlan sadida itu la ilaha illallah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yuslih lakum a'malakum. Aku perbaiki dirimu dan amalmu. Maka pernah satu ketika dulu Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandalawi rahmatullah alaih berjumpa dengan satu orang kakek-kakek Pak. Kakek-kakek umur 82 tahun. Saya dengarkan kisah ini dari Jawa India. Umur 82 tahun. Terus dia tanya Musalman, Pak, kamu Islam? Iya, Islam. Bisa baca Quran? Enggak. Nah mas, sholat? Enggak juga. Terus saum Ramadan? Enggak juga. Terus kenapa kau mengaku Islam? Dia bilang karena saya makan sapi. Orang Hindu nggak makan sapi. Itu aja bedanya Pak. Seperti hari ini sebagian besar bedanya orang Islam itu dengan non Muslim, sunat enggak sunat. Tapi akhirnya susah juga orang Islam, orang kafir sunat juga Pak. Susah bedain lagi, nggak ada bedanya. Terus kata Syekh Ilyas kepada orang tua tadi, kalau begitu kamu pergi dakwah, kalau kamu mau jadi orang Islam yang baik. Nangis dia, apa yang mau saya dakwahkan? Saya nggak tahu apa-apa. Terus dia bilang, itu ada jamaah mau bergerak 4 bulan, kau ikut jamaah itu. Terus Maulana, apa yang mau saya dakwahkan? Suruh dakwah-dakwah. Bilang sama semua orang yang kau ketemui, semua anak muda yang kau temui, don't be like me. Apa? Don't, itu bahasa Inggrisnya Pak. Kalau bahasa Jawa, jangan tak kawa nak. Anak muda cepet lah tebal tak apa wala gewa. Apalah lepas susah apa ya kamu menyesal kok. Ayo kita masuk. Akhirnya orang tua yang bodoh tadi hadirin yang mulia, yang tak tahu apa-apa, nggak bisa baca Quran, dia yang paling banyak mengajak orang masuk masjid. Dakwahnya apa? Jangan seperti saya. Jangan seperti saya. Nak, cepat kau tobat sekarang. Kalau udah seumur saya kau tobat, susah lagi belajar. Mudah cerita dakwah itu Pak. 4 bulan pulang-pulang dia bisa baca Quran, dia bisa sholat, dia bisa semuanya. Yuslih lakum a'malakum. Jadi kalau bapak ingin anak bapak baik, jadi anak soleh, suruh dia dakwah Pak. Suruh dia 3 hari, 40 hari, 4 bulan ikut dakwah, belajar, dan nanti pulang-pulang jadi baik dia. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 cerita, ribuan kisah. Kalau ditulis sudah sampai ke atas loteng itu ceritanya Pak.
Orang yang tadinya nggak betul-betul jahiliyah, nggak mungkin dapat hidayah. Asbab dakwah berubah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pak, pertama masuk Islam, ketawa orang Mekah Pak. Sakit perutnya Abu Jahal dan teman-teman yang mendengar kabar Umar masuk Islam. Semua orang kafir Quraisy mengatakan kami lebih percaya untanya Umar yang masuk Islam daripada dia. Nggak mungkin Umar masuk Islam, nggak mungkin, nggak masuk akal Umar masuk Islam. Paling unta dia lebih pantas masuk Islam daripada dia. Tapi Nabi katakan kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah nabinya. Bagaimana dakwah telah merubah Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya hendak membunuh Rasulullah SAW, akhirnya jasadnya terbaring di samping makam Rasulullah di Madinah. Jangan hina preman-preman Pak. Hari ini dia di luar masjid masih mabok megang botol Pak. Kalau nanti datang nih orang-orang tabligh jemput dia Pak, ajak ke masjid 3 hari, pulang-pulang lebih besar sorbannya daripada kiai-kiai. Benar Pak. Ini dakwah telah terbukti merubah umat Pak. Generasi terbaik zaman Rasulullah SAW. Dan Imam Malik rahmatullahi alaih menjelaskan tidak akan baik umat akhir zaman kecuali cara perbaikannya ikut cara awal, cara Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Hijrah dan nusrah. Dakwah dibuat dengan di dua tempat. Yang pertama di dalam kampung sendiri, yang kedua keluar kampung. Nggak boleh dipilih salah satunya. Ambo spesialis di dalam kampung, awak bagi tugas ya, angku keluar ya, kok gitu. Awak lagi piti berangkat ya, apa dalam rumah saya, awak di kampung saya kau menjaga masjid, kau ada masjid, kau runtuh masjid kau. Awak menjaga masjid kau, tidak bisa Pak. Ataupun sebaliknya, Pak nggak usah keluar Pak, saya aja yang keluar Pak, ya, Pak cari duit banyak-banyak kasih saya, nanti saya keluar. Tidak bisa. Setiap orang Islam mesti membagi waktunya untuk berdakwah di kampung dia sendiri dan di kampung orang lain. Coba. Banyak orang kadang-kadang kalau diajak dakwah nih Bu ya, Pak, dalilnya Al-Quran menolak dakwah itu dengan Al-Quran Pak. Bang, ikut dia bang dakwah bang, khuruj fisabilillah, saya mau berangkat nih 40 hari bang, ikut dia, saya pernah dakwah. Dari apa om masih mengamalkan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini yang mau Bapak amalkan. Mantap kan? Dia nggak mau dakwah keluar-keluar dengan dalil Al-Quran Pak. Terus saya bilang sama dia, Pak, ambo ingin bertanya Pak, seandainya tukang ojek tuh Pak, di sini ada Gojek online ya? Ada? Nggak ada di sini ya? Tukang ojek biasa ada supir anak. Tukang ojek Jakarta itu tukang ojek ya. Tukang ojek sepanjang hari yang dia bonceng anaknya, istrinya saja. Kira-kira dibayar nggak sama anak istrinya Pak? Ya. Antara anaknya pergi sekolah tukang ojek sampai sekolah yang mantap itu. Apa durako Pak Mai? Hah? Awak gua anak apa bentar lebih tiga kawan. Apa kan tukang ojek? Nggak bisa. Hanya Pak sebentar antar lebih ni pergi pasar beli sayur. Dibayar nggak sama istri Pak? Yang ada duit tukang ojeknya habis Pak bayar sayur Pak. Karena itu istrinya nih. Kapan tukang ojek akan dapat manfaat dari profesi dia ngojek kalau dia bonceng orang yang bukan karib kerabat dia? Ini yang dibonceng apa? Mama, ponakan, anak, bini, ahli keluarganya. Jadi mesti difahami Pak logikanya. Tukang cukur rambut, yang dicukur rambut keluarganya semua. Tidak mungkin dapat bayaran Pak. Kapan dia dapat bayar? Kalau dia cukur rambut orang lain yang bukan keluarganya dia. Ini logika, ini agama ini sebetulnya sampaikan dengan tamsilan. Oh ya kalau gitu ikutlah Pak, ikut. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita mesti bergeraklah Pak. Marilah, sudah berapa ratus jamaah mungkin yang datang mengingatkan kita hari ini. Marilah kita bergerak sejauh mungkin, selama mungkin, dengan biaya sebesar mungkin. Carilah duit sebanyak-banyaknya Pak, cari duit sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Orang kaya dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya banyak,
Orang kaya dalam Islam bukan orang yang saldo banknya banyak, ibu. Orang kaya bukan orang yang emasnya berkilo-kilo, bukan. Orang kaya dalam Islam itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, berapa pesantren dia bantu, berapa anak yatim yang dia sekolahkan, berapa orang yang dia berangkatkan haji dan umroh, itu orang kaya, Pak. Sudah berapa banyak negara yang dia kunjungi itu, buka paspornya, lihat cop negaranya, udah berapa dia datangi dengan hartanya. Itu orang kaya, Pak. Kerjanya liburan aja terus, Pak. Tahun ini Amerika, tahun depan Jepang, tahun depan Australia. Itu orang kaya. Untuk apa? Bukan melancong, Pak, tapi untuk mengajak manusia kepada Allah. Iya, siap ya, Pak? Jadi orang kaya ya? Itu orang kaya itu, Pak. Dan orang-orang beriman hadirin mulia, dia bermanja-manja terus dengan Allah. Ya. Orang beriman itu, Pak, happy terus dia. Kenapa? Dia ada Allah. Mungkin duit nggak punya, Pak. Mungkin, tapi Allah ada. Abang ini happy terus wajah, senyum-senyum, Bang. Banyak duit, Bang. Nggak ada, Bang. Loh, kok happy? Ada Allah. Ya, happy terus kan. Mana ada orang beriman yang suntuk, Pak? Ini kayak gini nih, wajah happy semua nih orang beriman. Nah, ini kelihatan nih, tapi ini banyak duit semua nampak muka. Beda, Pak. Wajah orang kaya itu beda, Pak. Banyak putih kan. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, inilah pentingnya kita bermudzakarah, Pak. Kadang-kadang yang diingatkan lebih paham dari yang mengingatkan. Pentingnya dakwah itu, Pak. Kadang-kadang yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Dua orang pergi ke hutan, Pak, nih jalan-jalan ke hutan nih. Ini ibarat nih, ini dari Sulaiman datang ke Rengat, ini mengingatkan orang-orang tua di Rengat. Ini tamsilannya seperti ini. Dua orang main-main di hutan, mau maghrib di dalam rimbo, Pak. Terus satu orang bilang sama kawannya, Bang, sebentar lagi malam nampaknya dia, Bang. Marilah kita pulang, Bang. Ya, diajak pulang kawannya. Terus kata abangnya tadi, yang satu bilang, kau pulang aja duluan. Maaf, Bang, saya nggak tahu jalan, Bang. Nah, oh ya, kalau gitu ya bareng-bareng lagi kita. Seringkali itu, Pak, orang yang ngajak pulang nggak tahu jalan, yang diajak yang tahu jalan. Ya, maka bimbinglah orang-orang dakwah nih, datang temani orang-orang dakwah. Kisah dakwah ini luar biasa, Pak. Nanti suatu hari, Pak, ya, kalau kita ambil bagian dalam usaha dakwah ini, kita akan Allah catatkan dalam catatan Allah sebagai pejuang Islam yang telah mengislamkan satu negara. Ya, angkat kepalanya, Pak, angkat kepalanya, Pak. Angkat kepala, angkat kepala. Dengar nih baik-baik, kalau nggak ketiduran. Di sini banyak ahli ibadah, banyak dai ada, tapi tak banyak. Adalah ada dai. Dai itu, Pak, dia bukan siapa-siapa, biasa-biasa aja. Dia bukan orang hebat, tapi karena dia menaiki kendaraan yang hebat, dia nampak hebat, Pak. Dakwah ini kendaraan nabi-nabi menuju Allah. Kalau Bapak naik kendaraan itu, maka Bapak terlihat gagah. Dakwah ini kendaraan siapa, Pak? Kendaraan para rasul menuju Allah. Kalau kita naiki kendaraan ini, orang biasa tampak seperti gagah. Sehingga kalau kita berjalan ke luar negeri, Pak, saya sering pengalaman, saya jarang ceritain ini karena saya lihat banyak dai-dai di sini, maka saya bagi Karguzari. Pak, kita dakwah di Cina, di Hong Kong. Kita jalan ya, orang nggak bisa bahasa Cina, orang Cina nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira bisa nggak dapat hidayah orang masuk Islam gara-gara kita? Susah, Pak, secara logika. Kami berjalan jauh lah, pakai sorban, waktu itu musim dingin. Beberapa orang Cina ikut di belakang. Dia ikut sampai di masjid, dia tanya dengan bahasa dia, kita tak paham. Tapi kita nampak dari wajah dia, dia sedang bertanya, kamu dari mana? Terus dia bilang, we come from masjid, dari masjid Indonesia. Oke? Dia heran, kenapa pakaianmu begitu? Ada begini, ini semua. Dia bilang, saya pikir kamu tuh dari planet mana gitu datang ke sini. Kata orang Cina itu, no, Muslim. You know Muslim? Muslim, ya. Muhammad Ali. Yes, you know Muslim. Yes, Muslim. Oh, I like Muhammad Ali. I like good Muhammad Ali, good. Okay? You brother, me, you brother, okay?
Oke, brother, you Muslim. Kalau bicara panjang-panjang dia tak paham kita, kita bisa pakai bahasa Tarzan aja Pak. Oke, salam. Semua syahadat depan masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, senang dia. Oh, memang janji Nabi. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Kau ucapkan la ilaha illallah kau bahagia. Jadi hadirin sekalian, orang kalau dakwah punya fikir dakwah, dia akan menjadi asbab hidayah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam Pak, dengar baik-baik Pak. Hari ini masuk Islam, esok hari mengislamkan 9 orang. Ma fi ilmu beliau baru 2 kalimat syahadat. Belum turun Al-Fatihah, belum turun Al-Ikhlas, belum turun surat Yasin. Yang turun ayat 5 saya surat Al-Alaq waktu itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Mohon maaf Pak, kita sudah berapa orang kita syahadatkan Pak? Itu bukti nyata kalau kita belum bergerak, kalau kita belum berdakwah. Kalau kita berdakwah akan ada orang yang bersyahadat di tangan kita Pak. Iya Bapak, di Berengat gua 100% Islam Pak. Makanya pergilah ke luar negeri, pergilah khuruj fisabilillah, datangi negeri-negeri kafir, datangi pedalam-pedalam suku anak dalam sana, datangi ke Mentawai, datang ke Nias, datang ke Papua. Saya 2011 dakwah 4 bulan Pak, masuk ke Papua, di Wamena Pak, nggak kehitung banyaknya orang bersyahadat. Ustadz Fadlon Keramatan itu pernah Pak, dia orang Papua asli, mudah-mudahan nanti undang beliau ke sini. Itu jamaah beliau bergerak masuk ke pedalaman Pak, itu satu kali bersyahadat 3.000 orang lebih. Itu bukan cerita sahabat, cerita orang masih hidup, orangnya sekarang. Ya, saya pernah masuk ke dalam pedalaman di Sulawesi, di daerah Luwu itu Pak, itu satu kali syahadat 170 orang lebih. Syahadat masal. Cuma kita pikir gimana cara nyunatin bapak-bapak ini banyak kali. Iya Pak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau. Syekh Burhanuddin Pak, pesisir Sumatera dia islamkan. Dan enggak karu-karuan banyaknya wali Allah yang bergerak di Sumatera ini. Karena zaman kita Pak, zaman kita sekarang, zaman teknologi, zaman sosial media mudah. Dulu Wali Songo satu daratan Jawa mereka islamkan. Kita hidup satu kali Pak, jangan sampai kita mati tak ada satu orang pun yang bersyahadat di tangan kita. Kalau Allah tanya apa yang kita jawab nanti Pak? Ngapain kau selama hidup di dunia? Aduh, jagain anak istriku aja. Aku ini orang laki-laki yang baik, pencinta anak istri. Lah tetangga kau kata gantu tak bantu. Karena ayat Al-Quran bukan ku anfusakum wa ahlikum nar aja. Wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan karib kerabat terdekatmu. Walitunzira umal qura wa man haulaha, berilah peringatan orang kampungmu dan orang sekitar kampungmu. Jangan satu ayat aja Pak, ayat lain terus kita baca. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dikhurujkan, dikeluarkan untuk manusia. Kalau saja di bulan ada manusia, kita harus pikirkan bagaimana cara mengirimkan jamaah ke bulan. Ya Pak, kalau di bulan ada orang Pak, ada manusia di bulan, Lahat Taga rumah makan Padang di bulan itu Pak. Hampir. Ini nah. Sudah ada nih orang Gaza di bulan. Syekh Umar, Syekh Oday Al-Akhras. Baik, ini terlalu jos nih apa yang subuh nih Pak. Baik, alhamdulillah ya, pagi-pagi bisa mendengar suara merdu, menatap wajah indah. Enak orang Arab hidung mancung-mancung nganteng-nganteng kan. Awak kalau mancung hidung bersih semua pukul. Iya. Allahu Akbar. Bagian dari iman tuh mencintai orang Arab. Apalagi Gaza. Gaza tuh nggak main-main Pak. Sekarang satu-satunya tempat di dunia orang yang paling ditakuti Yahudi itu orang Gaza Pak. Di lockdown mereka Pak, di blokade, nggak bisa kemana-mana, di boykot. Mereka tuh di lockdown sama Israel sudah 13 tahun kurang lebih, nggak bisa kemana-mana. Nggak ada yang bisa bantu negara-negara Islam sekitar tuh masih berpecah-pecah, nggak bersatu menolong orang-orang Gaza.
Kalau dibantu insya Allah merdeka itu Gaza. Kenapa? Palestina itu dulu negeri merdeka Pak, sebelum datang Yahudi. Datang Yahudi, caplok negara, datang mengemis minta tolong, dikasihlah makan sama orang Palestina, disayang-sayang mereka, dikasih bantuan sama orang Islam, memuliakan tamu. Mereka diusir dari Jerman, diusir dari mana-mana, pulang ke sana. Ternyata membawa agenda penjajahan. Awalnya lemah-lemah, bodoh-bodoh, tahu-tahu lama-lama disuplai sama Inggris senjata, dijajah itu Pak. Dan sekarang yang tersisa dikit aja. Ya, kampungnya beliau ini Gaza. Yahudi nggak bisa masuk Kak, karena ada mujahidin yang hari-hari menunggu mati di sana. Kalau mereka coba masuk, batu-batu Pak. Tank baja itu dilempar anak-anak Gaza itu dengan batu aja Pak, nggak punya senjata mereka. Listrik di Gaza cuma 4 jam setiap hari Pak. Tidak usah lah kita, rata-rata kalau orang membawa menggalang donasi untuk Gaza, Palestina itu dia bawa video Pak, biar tahu jamaah. Tapi kami nggak ada niat sama sekali untuk menggalang donasi. Tapi selama perjalanan ini saya tanya-tanya sama Odai, gimana keadaan rumahmu, keadaan tetanggamu, keadaan orang tuamu masih di sana, orang-orang kampungmu. Nangis ngeliat kita Pak. Ada air bersih seperti kita, air dibuang-buang di sini Pak. Dia cerita, dia terbang dari Mesir ke Indonesia, di pesawat dia tidur, bangun landing di Indonesia Pak, dia pikir dia terbangun di surga Pak. Allah Akbar. Dia bilang ini surga ini, jannah ini. Mana ada hijau-hijau nih di Gaza Pak? Nggak ada Pak. Kalau kita naik pesawat Pak ya, di Arab itu pas haji umrah, lihat tuh, itu padang pasir coklat semua Pak. Pas nampak hijau dikit Pak, tepuk tangan orang Pak, oh ada hijau dikit. Kita nih bukan lautan Pak, tapi kolam susu. Tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Orang bilang negeri kita tanah surga. Apa yang kurang kita Pak? Bersyukur kita kurang. Saya banyak negara yang sudah saya kunjungi Pak, maka saya katakan orang Indonesia, negeri Indonesia negeri yang paling indah di dunia. Jadi ya, ini Pak Haji Jilana tuh, kampungnya di India. Kami pernah, saya pikir dulu India tuh Pak ya, saya pikir dulu India tuh kayak di film-film itu Pak, Bollywood Pak. Benar, mewah. Pas sampai di sana, kasihan Pak, 1 miliar manusia Pak. Kalau kayanya nggak karu-karuan, kalau miskinnya nggak karu-karuan juga. Kalau panasnya panas banget Pak. Saya waktu pernah ke sana tuh 47 derajat panasnya Pak. Kita nggak pernah kena panas Pak. Ditaruh telur di depan tuh matang telur Pak. Kalau musim dinginnya menggigil kita, masuk ke tulang dinginnya. Di Gaza juga begitu. Kita di Indonesia sepanjang tahun sama aja Pak, rata aja dunia ini Pak. Nah maka sekarang saatnya lah kita menunjukkan empati, kepedulian, ya. Nggak mesti harus mengirimkan biaya donasi uang kita, minimal doa kita kirim tiap hari buat Gaza, Palestina. Merdeka Palestina insya Allah. Takbir. Ya. Dan kalaupun ada yang mau berdonasi hari ini, pagi ini, subuh ini, barokah ini, saya doakan ya, yang berdonasi pagi ini Allah berkahi hidupnya semua, anak-anak jadi anak yang soleh soleha, hafiz hafidzah, alim alimah. Kita muliakan Syekh Odai Al-Akhras, kita ikram beliau, ihtiram, ta'zim beliau, ya, senangkan hati dia. Dia kesini tidak ada niat apa-apa Pak, dia betul-betul mau saya ajak jalan-jalan, mau berdekat-dekat sama saya. Saya juga nggak ada niat mau datang ke masjid-masjid. Saya mau perjalanan pulang kampung. Selama perjalanan adalah teman-teman, bang bisa nggak masuk masjid ini, masuk masjid ini. Saya bilang mana aja kita siap. Kita ini udah zigzag perjalanan, udah sampai di Pekanbaru kemarin Pak. Mundur lagi Pak. Nah, bayang demi rengat ini Pak. Allah Akbar. Iya. Nah, jangan sampai pengorbanan kita ini hadirin yang mulia tidak menjadi manfaat. Ya. Dia juga punya pekerjaan Pak. Dan dalam rombongan saya ini nggak sembarangan Pak. Ada pemain keyboardnya Iwan Fals, Bang Rizal namanya, hadir. Ikut juga. Ada Bang Taufan, ada Mujahidin. Mujahidin ini dai pedalaman, Mujahid. Ada dia. Nah. Dia mengislamkan kampung-kampung pedalaman. Nah, berdiri Mujahid. Mujahidin nih Pak. Ini dai Pak. Ini alumni perjuangan Ambon dulu Pak. Dia masuk ke pedalaman-pedalaman, mengislamin orang-orang animisme di Pulau Buru Pak. Wah. Jadi sekarang saya pengen kita semua memberikan donasi terbaik untuk perjuangan dakwah ini. Ya, siap ya? Takbir. Tuh, dia jalankan tuh kencelengan tuh.
Bukan buat DSAS ya, bukan buat Diri Sulaiman Pak. Alhamdulillah saya sudah buat persiapan bekal berangkat, tidak perlu bantuan apa-apa buat saya. Alhamdulillah cukup bekalnya ya. Tapi untuk teman-teman kita, saudara muslim kita di Gaza, mereka perlu minyak untuk menyalakan lentera mereka. 4 jam cuma 1 hari listrik Pak. Antum bisa gak kira-kira bayangkan di Rengan 4 jam listrik Pak? Orang mati sebentar aja listrik Pak, itu langsung komplain PLN Pak. PLN ini wah saja heboh Pak, demonstrasi Pak. Betul nggak? Betul. Antum lihat orang-orang PLN itu kerjanya Pak, bertaruh nyawa Pak. Ketiadaan cahaya di dunia Pak, gelisah kita. Tapi kenapa kalau memikirkan pencahayaan dalam kubur kurang kali Pak? Tidak bisa dibawa lampu itu ke dalam kubur Pak. Nah, dengan sedekah kita, bermiliar ruh manusia menjerit hari di dalam kubur, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku akan bersedekah ya Allah. Siap sedekah, siap donasi. Allah Akbar, takbir, laskar nih, laskar FPI ya, berikan infak terbaiknya. Kalau ada yang mau mengirimkan yang lebih banyak, boleh catatkan ke panitia Pak. Ke panitia ada teman-teman dari yang perantara kita, dari pejuang-pejuang sahabat La Tahzan, peduli. Nah, ini mereka dari Pekanbaru Pak. Mereka yang biasa menyalurkan bantuan-bantuan ini, hadirin sekalian. Kita amanahkan ke mereka, ke La Tahzan peduli. Mudah-mudahan donasi bapak-bapak bermanfaat buat orang-orang Gaza. Amin. Baik, sembari kita berjalan hadirin sekalian, saya akan lanjutkan lagi materi saya sedikit. Pak, Ibu, dengar baik-baik. Orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri orang baik? Hatinya baik Pak. Hati yang baik itu hati yang terbersih dari kesyirikan, bersih. Ma fi qalbi ghairu, tidak ada di hati makhluk, Allah saja. Apa tanda-tanda orang hatinya baik tadi? Lisannya baik, ucapannya baik-baik, dia suka mendengar yang baik-baik, suka melihat yang baik-baik. Kalau mau berprasangka, sangkanya baik terus. Lihat orang sangka baik aja, nggak ada sangka buruk. Janjian sama orang, terlambat orang datang, kalau sangka baik dia, mungkin macet dia di jalan, mungkin ada masalah dia di jalan, sangka baik. Orang kalau husnuzon terus hidupnya Pak, insya Allah matinya husnul khatimah. Amin. Amin. Itu yang pertama. Jadi membersihkan hati itu dengan cara apa? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Pak, ujung rambut sampai ujung kaki dihiasi oleh sunnah. Sunnah Nabi banyak. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Amalkan di mana? Semampunya, bukan semaunya. Coba perhatikan, bangun tidur sampai tidur lagi, ujung rambut, ujung kaki, hidupkan sunnah. Yang ketiga, orang baik sholatnya khusyuk wal khudu'. Laki-laki di masjid, di tempat azan dikumandangkan berjamaah. Kalau bisa jangan azan dulu, tunggu azan. Kita masuk masjid dulu baru azan di dalam masjid. Kita yang menunggu azan, jangan azan yang menunggu kita. Ya, buat persiapan. Ibu-ibu boleh di masjid, tapi kalau nanti penuh masjid, bapak-bapak ngalah aja Bu. Nggak usah demo. Oh, kami pengen masjid juga nih, nggak bisa nih mama, jangan. Karena pahala perempuan tuh kalau udah masjidnya rame Pak, di rumah tuh lebih besar daripada di masjid. Ya, kalau disampaikan di negeri kita ini Pak, di Minang, Melayu ini, hampir semua masjid yang saya kunjungi Pak tuh dikuasai mak-mak, 80% ibu-ibu. Kalau kita bilang pahala di rumah lebih besar, kosong masjid Pak. Ya, jadi maka bahasa saya kalau masjid sudah penuh sama bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sholat. Ya. Tapi kalau nggak apa bapak sibuk dia berburu babi ke sana, sibuk dia main semua di kampung kan. Ibu-ibu tolong ambil alih kekuasaan. Ya. Tolong jaga pertahanan kampung dengan memakmurkan masjid mak-mak. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini dulu pernah dipimpin oleh perempuan. Semua demo ada dalam Islam kepemimpinan perempuan. Allah mau tampar orang Islam laki-laki semua. Gara-gara kalian tak mau sholat di masjid, perempuan yang di masjid
makanya perempuan jadi pemimpin. Ya, nah, itulah. Maka kembali ke masjid Pak ya. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Saya bikin satu syair baru tuh sama teman-teman, Bang Beni, Opik, Ahmad Dhani, Fadli Padi, Firza, 20 orang vokalis terbaik Indonesia. Saya kumpulin semua, bikin lagu, judulnya apa? Mari sholat di masjid. Ayo sholat di masjid. Ya, ada di YouTube, Bapak lihat tuh. Apa susahnya sholat di masjid, bersama-sama dan berjamaah. Tunggu tinggal mainnya. Lanjut. Betul lah. Nanti odai tempi lah kalau mau odai kan. Nah, subhanallah. Ini soal di masjid, nanti kita rekam odai masuk suaranya, insyaallah. Di mana sholat Pak? Di masjid. Ada ancaman buat laki-laki yang sholat di rumah Pak. Hadis ini sahih Bukhari Muslim, tapi jarang disampaikan sehingga orang Islam tak pernah mendengar hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Nih kayak sekarang nih ada perkumpulan pemuda-pemuda Pak, FPI macam-macam tuh. Dulu Nabi SAW itu pernah dulu hendak membuat sebuah pergerakan pemuda. Kata Nabi, aku ingin kumpulkan anak-anak muda dan akan kuperintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Kalau bakar-bakar, gue dengan senyuman Nabi mengecek atau dengan berang Pak? Berang. Marah. Bu, kalau suami sholat di rumah Bu, bisikkanlah, ke masjid lah Bang. Masjid. Bahaya Bu, ancamannya bahaya. Tapi Nabi tak bakar rumah. Kenapa Nabi tak membakar rumah? Karena ada perempuan yang tak wajib ke masjid, ada orang tua uzur yang tak wajib ke masjid, ada anak kecil yang tak wajib ke masjid. Ya, tapi ini sebuah gambaran betapa marahnya Nabi melihat laki-laki tanpa uzur sholat di rumah, sholat fardu. Sungguh dua waktu sholat kata Rasulullah, subuh dan isya, berat bagi orang munafik. Mau hilang kemunafikan di hati, sholat di masjid 5 waktu selama 40 hari berturut-turut. Guru saya mengatakan 40 days, dibilang arba'in yaum, 40 hari Sulaiman berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ula satu waktu pun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imam takbir, kau di belakang. Kalau hilang satu masbuk, ulang hitung dari pertama. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauh dari sifat munafik. Itu pernah tuh Syekh Nuruddin Al-Banjari di Malaysia, di Perak Pak. Ada satu orang tuh benci sekali dengan tablik. Angkat tangan dia, ya Syekh, aku tak suka jamaah ini. Orang diceritakanlah semua kebenciannya dengan jamaah tablik. Kemudian Syekh Nuruddin Al-Banjari cuma menjawab dengan jawaban sederhana. Tuan-tuan semua, tolong di sini berdiri siapa yang pernah sholat 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Berdiri. Yang berdiri cuma anak-anak tabligh saja Pak. Karena mustahil hari ini Pak, orang yang tidak mengkhususkan waktu di dalam masjid, menunggu waktu-waktu sholat, dia bisa menjaga 40 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut bisa lah, 4 hari berturut-turut. Tapi kalau 40 hari berturut-turut, hanya orang yang telah mematikan handphonenya, meninggalkan semua kesibukan dunianya, dia tunggu waktu azan di masjid, insya Allah bisa. Tapi itu pun kadang-kadang susah Pak. Saya pernah mencoba 40 hari pertama itu Pak, udah hampir 40 hari ini. Udah azan, mau sholat, mencret Pak, lari ke toilet, pas masuk imam sudah takbir. Kata ustadznya, ulang hitung dari angka pertama. Diam semua jamaah. Bahkan marbot masjid yang sudah disiapkan kamar di samping masjid tak berdiri waktu itu. Kadang pas azan harus beli aqua galon dulu, token habis, dia pergi ke Indomaret, marbot ini sampai di masjid hilang. Kadang masjid itu Pak sudah ada marbotnya, gak ada imam Pak. Akhirnya jamaah lainnya maju.
Nah, makanya bapak-bapak sekalian, kalau mau mengamalkan hadis ini supaya hilang kemunafikan di dalam hati kita, luangkan waktu khusus untuk Allah minimal 40 hari. Siap insyaallah ya? Insyaallah. Ini nggak main-main Pak, untuk ngamalin hadis ini aja. Nggak usah lah bicara-bicara dakwah lah. Berat banget kalau bicara dakwah. Amalin hadis ini. Kalau gagal 40 hari pertama, lanjut 40 hari kedua. Gagal lagi, lanjut 40 hari ketiga. Jangan pulang sebelum full 40 hari sholat di masjid, baru mati habis itu. Iya. Kan itu hadis, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, bara'atun minan nar, jauh dari api neraka jahannam, wa bara'atun minan nifaq, dibersihkan dari sifat munafik. Insyaallah Pak ya, semoga Allah beri taufik kita sebelum mati 40 hari di masjid semua. Amin. Amin. Gak usah jauh-jauh, masjid sini aja lah kalau nggak mau keluar, di masjid kita sendiri aja. Antum itikaf di masjid 40 hari. Kalau udah 40 tahun umur kita, ulama sampaikan jadikanlah masjid sebagai rumah kalian. Pak, kalau ke masjid itu pulang Pak. Kalau melihat anak istri itu pergi, itu bahasanya. Insyaallah. Nah, kemudian ilmu ditambah, cintai ulama, ta'lim hari-hari dibuat di masjid dan di rumah. Ta'lim, baca kitab Riyadhus Shalihin, Fadilah Amal, Muntakab Hadis, Fadilah Sedekah. Itu kitab-kitab yang mudah difahami, sudah ada terjemahannya, sudah ada penjelasannya, tinggal baca saja. Ya, supaya datang malaikat bertamu ke rumah kita. Kalau dibacakan ayat Al-Quran di dalam rumah kita, maka Allah berikan sakinah dalam rumah itu. Dihantarkan malaikat berkerumun di rumah kita. Kalau malaikat sering datang ke rumah kita, maka sifat taat malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Takbir. Allah. Kemudian zikir setiap hembusan nafas dan tawaduklah. Siapa orang tawaduk? Kata ulama, orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Ini orang tua saya lebih baik dari saya, orang-orang tua saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka ini lebih banyak daripada pahala saya. Adik ini lebih baik dari saya, kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Begitu cara kita memandang. Lihat kebaikan orang, lihat keburukan diri. Allah beri dua mata, mata kanan lihat kebaikan orang lain, mata kiri lihat keburukan diri sendiri. Letakkan diri di bawah rumput, hinakan diri sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kita. Paham Pak? Ucapkan kalimat ini, semua ikuti ya. Sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Allahu Akbar. Allah. Coba ulangi Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, seburuk saya. Ini cerdas-cerdas kampung. Bagus Pak. Kemarin di masjid sana tuh Pak, di mana? Kota Baru tuh. Bapak-bapak tuh depan. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain katanya. Semangat naik lotang kan ya Pak. Salah Pak, semangat. Keceplosan. Semangat. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk. Lebih buruk saya. Ikhlas. Dan yang terakhir hadirin sekalian, banyak-banyak zikrul maut, banyak-banyak mengingat mati. Ya. Karena semua kita pasti mati. Niat bang, insya Allah mati. Nggak ada insya Allah yang mati nih Pak. Antum niat mati, mati. Nggak niat mati, mati. Siap mati, mati. Nggak siap mati, mati. 100 tahun lalu kita nggak ada di dunia. Dan ntar lagi nggak ada lagi. Ini kalau saya lihat muka-mukanya nggak lama lagi semuanya. Nggak lama lagi Ji. Satu persatu udah berangkat. Orang tua kita Pak Cecep Firdaus sudah berangkat. Allahumma ya Al-Fatihah. Ini guru-guru kita Pak semua berangkat. Ustaz Lutfi berangkat, Kiai Mulisun berangkat. Ini guru-guru dakwah kita semua. Bentar lagi kita Pak. Sebentar lagi antum akan dengar kabar DSAS mana orang kaya mati, dari Sulaiman mati. Mati dia sudah segendut tuh. Mati pasti Pak. Main-mainlah ke kuburan dia meratap menangis di sana. Buat persiapan serius. Ajal tak menunggu kita bertaubat, kita yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Ya Bunda, kirim ke akhirat harta benda yang kita cintai, kirim ke akhirat. Dunia bukan kampung kita surga. Di mana kampung apa? Surga. Di mana kampung?
Jana. Paham ya Pak? Paham bahasa Minang. Kalau orang merantau Pak, dia merantau ke Jawa, kemudian dia cari duit banyak-banyak di Jawa, dikirim ke kampung halamannya, dibeli kebun sawit 10 hektar dengan uang itu, dibangun rumah yang megah di kampungnya, dibeli auto Fortuner cie, auto Triton cie, itu auto kawan, lah parkir auto, ada lo motor NMAX sama motor Supra Duo sama Vario, rumah rancak, mobil rancak, di semua hasil jerih payah dia rantau dikirim ke kampung. Saya mau tanya Pak, orang ini kira-kira pengen pulang kampung nggak? Rindu nggak dia pulang kampung? Tapi kalau orang membangun istana di rantau, yo habis mewah-mewahnya di Jawa Pak, nggak Pak kirim ke kampung halaman Pak. Ini orang berani pulang kampung nggak Pak? Emaknya telepon, ang pulang dan cakiang. Anak, nggak ada tahu diuntung. Takut pulang kampung Pak. Maka yang takut-takut mati dipastikan itu orang yang sibuk membangun dunia tapi lupa membangun akhirat. Dia takut pulang kampung Pak. Nggak ada rumah di kampung, maka pulang. Maka sekarang saatnya, ya, saya mau lihat nih Pak, mau lihat dari jamaah masjid sebelum saya tutup dengan lagu orang